Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Panduan Ibadah AR yang insya Allah kita di sini sama-sama untuk belajar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung, silakan bisa subscribe agar kita bisa sama-sama untuk belajar mengenai ilmu fikih, di mana yang mungkin amalan-amalan kita setiap hari yang kelihatannya sepele, tetapi kalau tidak mengetahui ilmu-ilmu fikihnya, hukum-hukumnya, maka itu akan berakibat fatal. Karena bisa menjadikan perbuatan dosa, menjadikan ketidaksahannya setiap amal kita, karena kita tidak mengetahui ilmunya. Oleh karena itu, insya Allah kita akan sama-sama untuk belajar, yang mana kali ini kita akan sedikit belajar mengenai al-auratu, yaitu tentang aurat. Nah, aurat ini ada 3 macam. Yang pertama ada aurat di dalam sholat. Yang pertama ada aurat di dalam sholat. Nah, jadi ketika kita melaksanakan sholat, ada batasan-batasan aurat yang wajib kita tutup. Aurat di dalam sholat. Yang kedua ada aurat nazar. Aurat nazar. Yang ketiga ada aurat satir. Aurat satir. Nah, nanti kita bahas satu persatu mengenai masalah aurat. Nah, yang pertama adalah aurat di dalam sholat. Nah, aurat di dalam sholat itu antara laki-laki dan perempuan berbeda auratnya. Jadi kalau laki-laki aurat di dalam sholat ini, mungkin kita hapus dulu ya. Ini nanti kita bahas setelah aurat di dalam sholat untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki itu auratnya antara pusar sampai lutut. Nah, ini aurat laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, seluruh anggota tubuh. Nah, untuk perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang pertama aurat di dalam sholat bagi laki-laki, yaitu antara pusar sampai lutut. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, pakaian kita cukup menutup antara pusar dengan lutut, itu sudah sah sholat kita. Sudah termasuk syarat menutup aurat. Tetapi kalau kita mau menghadap Allah, masa kita pakainya cuma celana doang antara pusar dan lutut, kan nggak enak. Tapi kita justru ketika kita menghadap Allah, sebagus-bagusnya pakaian. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maka kalau bisa ketika kita melaksanakan sholat, gunakanlah pakaian yang terbaik, terindah, yang paling bagus kalau kita punya. Yang paling bersih, yaitu ketika ingin menghadap Allah. Nah, ini hanya antara pusar dan lutut ini sewaktu-waktu. Seumpama kita berada di hutan, tiba-tiba kita nggak bawa pakaian apapun. Yang kita punya adalah celana doang, cukup menutup pusar sampai lutut. Nah, maka jangan jadi alasan kemudian kita nggak sholat. Maka ketika kita sudah memiliki syarat menutup aurat, meskipun cuma celana, maka sholatlah meskipun hanya menutup aurat antara pusar dan sampai lutut. Nah, ini seminimal-minimalnya ya. Jadi ketika kita berada atau nggak punya sama sekali, nggak punya pakaian, nggak punya celana, cuma adanya ini, nggak apa-apa, sah sholat kita ketika kita menutup aurat antara pusar dan lutut. Nah, itu untuk laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah,
Ini wajah dan telapak tangan ini yang boleh dibuka. Nah, wajib dibuka. Nah, jadi kalau wajahnya ditutup justru nggak sah. Atau telapak tangannya tertutup, ini tidak sah. Makanya ketika sholat yang dimaksud telapak tangan dalam sholat ini antara ini dan ini. Makanya kalau cukup sampai segini bagi perempuan menutupnya itu udah sah. Kemudian wajah seluruh anggota wajah. Nah, ini untuk perempuan. Ini yang pertama yaitu aurat di dalam sholat. Yang kedua adalah aurat nazar. Nah, kita hapus. Yang kedua adalah aurat nazar. Aurat nazar ini aurat yang haram untuk dilihat, yaitu yang tidak boleh dilihat. Tidak boleh dilihat. Ini namanya aurat nazar. Nah, laki-laki, laki-laki itu tidak boleh melihat perempuan. Tidak boleh melihat laki-laki, tidak boleh melihat perempuan sekujur tubuh. Sekujur tubuh. Nah, jadi laki-laki ini, aurat nazar ini kita haram memandang. Kita haram memandang perempuan, tidak boleh melihat perempuan sekujur tubuhnya, baik melihat wajah dan telapak tangan. Nah, baik wajah atau telapak tangan. Nah, jadi laki-laki ini haram ketika melihat wajah, apalagi sambil dihayati penuh dengan nafsu. Ya, telapak tangannya itu haram semua ketika laki-laki melihat wajah, kecuali, nah pengecualian itu ada sesuatu yang darurat seperti kita sedang belajar. Nah, belajar seumpama gurunya perempuan, ya kita nggak apa-apa untuk melihat wajah seorang guru, tapi kita juga harus penuh dengan hati-hati. Begitu pula sebaliknya, perempuan melihat wajah seorang guru laki-laki, mungkin untuk bertanya ketika ada sebuah pertanyaan, atau saat jual beli. Nah, jual beli ini kan kita harus melihat wajah meskipun yang bukan mahram untuk bertransaksi. Nah, ini yang dibolehkan. Kecuali suami istri. Nah, kalau suami istri mah bebas. Ya, suami istri ini boleh, jangankan melihat, dipegang saja boleh. Nah, ini seluruh tubuhnya boleh. Kalau khusus suami istri. Tapi kalau yang bukan mahram, kita haram melihat seluruh anggota tubuh perempuan ataupun perempuan melihat laki-laki, kecuali saat belajar, saat jual beli, dan saat keadaan darurat yang lainnya. Ini untuk laki-laki melihat perempuan. Begitu pula sebaliknya. Perempuan ini tidak boleh melihat laki-laki seluruh tubuhnya, baik melihat wajah dan telapak tangan. Nah, jadi sama. Untuk aurat nazar, laki-laki dan perempuan itu sama. Keduanya diharamkan, tidak boleh melihat seluruh anggota tubuh kecuali dalam keadaan darurat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga ini ada yang lebih luas lagi nih, yaitu aurat satir. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah aurat satir, itu aurat yang wajib ditutup. Wajib ditutup. Nah, ini aurat satir ini adalah aurat yang wajib ditutup. Nah, ini banyak sekali nih. Yang pertama, laki-laki di hadapan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki ini. Jadi kan kita bertemu laki-laki sama laki-laki. Nah, maka auratnya mana? Auratnya itu dari pusar sampai lutut. Nah, ini aurat laki-laki di hadapan laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki, mohon maaf, melihat di antara mungkin
barang kita yang berharga, yaitu haram dilihat meskipun sama laki-laki, karena auratnya antara pusar sampai lutut. Ini laki-laki dengan laki-laki. Kemudian laki-laki di hadapan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Laki-laki di hadapan perempuan itu antara pusar sampai lutut sama. Auratnya dari pusar sampai lutut. Nah, ini aurat. Makanya ketika kita bertemu dengan perempuan, jangan sampai kita buka aurat, minimal kita menutup antara pusar dan lutut. Kemudian yang ketiga, perempuan di hadapan laki-laki. Nah, kita hapus dulu. Aurat yang ketiga ini perempuan di hadapan laki-laki. Nah, ini perempuan di hadapan laki-laki. Yang pertama ada dua, ada yang mahram dengan bukan mahram. Sekarang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Bukan mahram ini nanti kita bahas tentang mahram. Selain ayah, adik, kakak, paman, nah ini bukan mahram. Orang lain dalam artian yang boleh dinikahin. Yaitu yang bukan mahram ini ada dua pendapat. Yang satu seluruh tubuh. Nah, ini seluruh tubuh ini wajib kita tutup bagi seorang perempuan. Ya, makanya ada pendapat ulama yang wajib memakai cadar. Yang kedua ini seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, ini yang pendapat kedua. Ya, kita orang Indonesia mayoritasnya minimal ini memakai seluruh tubuh, kemudian wajah dan telapak tangan yang boleh dilihat. Ya, makanya sebagai seorang muslimah wajib menutup aurat ini. Kalau kita tidak menutup aurat, maka sungguh begitu besar dosa yang akan didapatkan. Makanya bagi kaum muslimah menjaga diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah dengan salah satunya menutup aurat. Ini untuk perempuan di hadapan yang bukan mahram. Kemudian ada perempuan di depan laki-laki mahram. Perempuan di depan laki-laki mahram seperti ayah, adik, kakak, paman, dan seterusnya, kakek, dan seterusnya. Nah, ini antara pusar sampai dengan lutut. Nah, ini juga sama, ada dua pendapat, yaitu antara pusar sampai lutut. Nah, ini jadi di atas lutut perempuan itu bukan aurat. Tetapi yang jadi permasalahan, kalau ada sebuah nafsu apalagi membahayakan, maka itu yang menjadikan perbuatan dosa. Oh, kalau seandainya saya buka aurat nih, cuma pakainya dari lutut, pusar sampai lutut menutupin, kemudian ke atasnya kelihatan, kemudian menimbulkan meskipun dari keluarga kita sebuah nafsu, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka alangkah baiknya kita semua ditutup. Nah, dua, sekujur tubuhnya kecuali bagian yang wajar untuk dilihat. Nah, yang wajar untuk dilihat ini seperti anggota wudhu. Nah, jadi yang boleh dilihat ini anggota wudhu kita, seperti kita tangan dari siku. Nah, ini yang boleh dilihat. Kaki sampai mata kaki, muka sampai rambut. Nah, itu anggota yang wajar yang boleh dilihat oleh mahram kita. Yang nggak pakai kerudung nggak apa-apa, karena kita di hadapan mahram. Auratnya berbeda saat berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram. Nah, kemudian ada juga perempuan di hadapan perempuan juga. Nah, tadi kan perempuan sama laki-laki. Nah, perempuan dengan perempuan. Kalau aurat perempuan dengan perempuan ini kecuali antara pusar sampai lutut. Dan kayak pendapat tadi, seluruh anggota tubuh kecuali anggota wudhu yang boleh dilihat. Nah, ini diantara pembagian tentang masalah aurat laki-laki dan aurat perempuan itu ada 3. Kita ulangi. Yang pertama, aurat di dalam sholat. Di dalam sholat
aurat nazar, aurat satir. Nah, ini adalah 3 pembagian aurat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya buat al-fakir dan umumnya bermanfaat untuk semuanya, bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Mungkin ada di antara saudara kita yang belum paham, belum tahu mengenai aurat, maka insya Allah pelajaran kali ini kita bisa sama-sama untuk memberitahu, menasehati satu sama lain, agar kita sama-sama selamat di dunia dan akhirat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, silakan bisa di komentar, bisa kasih masukan. Semoga Al-Fakir terus-menerus bisa istiqomah saling belajar satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanukkah